Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidini wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini atas anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam pelajaran kita risalah Fidda'wati ilallahi subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam pembahasan kaifiyatu dakwah. Di dalam kaifiyah berdakwah, dalam tata cara berdakwah, dalam pembicaraan langkah penyampaian, mendakwai manusia, mengajak mereka kepada kebenaran, kepada al-haq, kepada agama Allah dan ridhonya subhanahu wa ta'ala. Tentang kaifiyah dakwah, tentang khitab pembicaraan dalam berdakwah, dengan melihat perbedaan kondisi masyarakat, kita berdasar cahaya Al-Quran, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl 125. Jadi ini adalah tiga hal, tiga keadaan dan tiga cara pembicaraan berdakwah. Yang pertama yaitu bil hikmah. Kita berdakwah mengajak manusia dengan cara hikmah, dengan cara menyampaikan nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis tentang poin-poin kewajiban iman, rukun iman, kewajiban Islam, rukun sholat. Nah itu diterangkan poin-poinnya, apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Ini kepada mereka-mereka yang punya raghbah, punya kecintaan kepada kebenaran, hanya mereka belum tahu perinciannya. Maka diterangkan dengan hikmah, dengan poin per poin, dengan ini perintah Allah kerjakanlah, ini larangan Allah tinggalkanlah. Yang kedua, berdakwah pembicaraannya adalah dengan cara al-mau'izatil hasanah. Ini kepada mereka-mereka yang di dalam diri mereka itu ada rasa malas. Mereka tidak capek, mereka tidak lelah, tapi menunda-nunda dalam mengamalkan Islam, dalam mengamalkan iman. Nah, seperti ini tidak cukup dengan hikmah. Tidak cukup dengan diberikan ini perintah kerjakan, ini larangan tinggalkan, cukup. Tapi selain dengan perintah dan larangan, juga tambahi al-mau'izatil hasanah, ditambahi dengan targhib dan tarhib. Nah, tambahi apa? Targhib dan tarhib, diberi dorongan-dorongan. Dorongan-dorongan yang memacu, yang memicu untuk semangat menunaikan perintah dan untuk bertekad meninggalkan semua larangan. Dan diterangkan akibat-akibat baik bagi orang yang taat, dan diterangkan contoh-contoh orang yang sengsara karena mereka bermalasan di dalam melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, sebagaimana petunjuk ayat ini, yaitu berdakwah itu ada poin perlu dengan jidal, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini dilaksanakan kepada mereka-mereka yang mereka itu di dalam penyimpangan dan merasa benar. Mereka di luar dari iman, luar dari amal soleh, dan merasa benar. Nah maka ini dengan cara al-jidal billati hiya ahsan. Tidak sekedar bil hikmah, ini perintah Allah kerjakan.
dengan mauidhah ini dorongan untuk berbuat taat nggak cukup, tapi mesti dengan cara membongkar syubhat mereka, membongkar pijakan mereka yang keliru. Nah, gitu. Mereka punya pijakan tapi keliru sehingga mereka itu salah tapi merasa benar. Ini perlu wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, annasu salah satu aksamin, imma ayya tarifa bil haqqi wa yattabi. Nah, ini dengan hikmah. Orang yang dia mengerti al-haq, mengakui al-haq, hanya belum tahu perinciannya, tapi dia kalau tahu ingin mengikuti, nah ini dengan cara hikmah. Wa imma ayya tarifa bihi lakin la ya'mal. Dia mengakui tapi masih ada rasa malas. Tidak capek, enggak lelah, tapi malas, bermalasan, enggak mengamalkannya. Ini dengan mauidhah, ya, dengan mauidhah. Nah, yang ketiga, orang yang layak tarif, orang yang enggak mengakui. Nah, dia memang kena syubhat. Dia sebetulnya di dalam kekeliruan, tapi merasa benar. Sehingga dia yang benar enggak diakui. Nah, ini diberikan jidal. Fahada yujadalu billati hiya ahsan. Ya, khawatifillah. Rahimani wa rahimakumullah. Itu tahapan-tahapannya yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, 3 pembicaraan bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan dalam surat An-Nahl ayat 125. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat ini sesuatu yang berbeda dengan yang ketiga yang pertama, dan juga nggak dicantumkan dalam satu ayat tapi di beda ayat. Maka nanti ada perbedaan hukum, ada perbedaan tertentu yang kita juga harus cermati. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita dengan 3 langkah di atas, dengan ditempatkan di tempat masing-masing, itu diharapkan mad'u itu bisa menempuh keadilan, bisa mengakui al-haq, bisa tunduk kepada al-haq. Nah, gitu. Nah, jika belum, nah maka kita berpindah kepada yang keempat. Yang keempat sebagaimana yang diisyaratkan oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illal ladzina dzalamu minhum. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang dolim di antara mereka. Ya, ini arti ayatnya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun tafsiran ayat ini, ya, kita dinukilkan di sini penafsiran dari Al-Alamah Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ilal ladzina dzalamu minhum ay alladzina hadu an wajhil haqqi wa amu an wadihil mahajjati wa anadu wa kabaru fahina idin yantaqilu minal jidali ilal jiladi wa yuqataluna bima yamna'uhum wa yarda'uhum. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, mereka-mereka yang dolamu, mereka-mereka yang hadu an wajil haq, mereka-mereka yang lari, mereka-mereka yang jauh dari sisi kebenaran, mereka-mereka yang buta, tidak bisa melihat kejelasan hujah yang gamblang, matahari yang terang benderang, mereka buta, tidak bisa melihatnya. Jadi Quran hadis yang menerangkan iman, yang menerangkan amal soleh ini
yang sangat gamblang dan terang, diterang dengan hikmah, mau'idhah, jidal, masih belum bisa mereka lihat. Nah ini justru malah anadu wa kabaru, malah mereka menentang dan mereka menolak kebenaran, menyombongkan diri. Maka ketika itu berpindahlah pembicaraannya dari al-jidal kepada al-jilat. Artinya al-jilat itu mereka itu yuqataluna bima yamna'uhum wa yarda'uhum. Mereka itu diperangi sekadar yaitu dengan peperangan yang bisa menghalangi mereka, bisa menghardik mereka gitu ya. Ini tujuannya adalah dalam rangka untuk menghalangi mereka dari kesombongan, untuk menghalangi mereka dari penentangan, agar mereka terbuka matanya, mata hatinya, bisa menghardik mereka dari apa yang mereka merasa benar padahal salah. Ya, khatifillah rahimani wa rahimullah. Tapi yang keempat ini berbeda dengan tiga yang pertama. Ya. Tiga yang pertama al-hikmah wal mau'idatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan itu bisa dikerjakan oleh semua orang. Semua orang berdakwah, silahkan berdakwah, yang penting tahu ilmunya, kepada siapa dia hikmah, kepada siapa dia dengan al-mau'idah, kepada siapa dia dengan al-jidal billati hiya ahsan. Dan itulah makanya dijadikan dalam satu ayat. Adapun yang keempat ini tidak untuk setiap orang. Maka beliau terangkan di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa hadhil halatu rabi'atu qad la takunu min wadha'ifi al-afradi ghairi dawi sultati. Dan cara yang keempat ini, kondisi yang keempat ini terkadang tidaklah merupakan tugas-tugas individu-individu, bukan tugas-tugas perorangan dari orang-orang yang mereka tidak mempunyai kekuasaan. Jadi berbeda dengan yang pertama. Yang pertama itu perorangan, siapapun dari kita wajib untuk berdakwah. Kita harus berdakwah, mengajak mereka dengan tiga cara itu sesuai kondisi mad'u, sesuai keadaan masyarakat, sesuai keadaan pribadi-pribadi kita dakwai, kapan dengan hikmah dan seterusnya. Adapun yang keempat ini memang tidak mesti wajib kepada perorangan, tidak wajib kepada siapa-siapa yang dia itu bukan pemangku kekuasaan. Beliau terangkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, li'anna sulukal afrodi laha idza lam yakunu min dawi sultati yuhdisu minal fawda ma yakunu fihi dararun katsirun wa fasadun kebir. Karena kalau individu-individu itu menempuh jalan ini, ya, mereka tanpa kekuasaan menempuh jalan ini, padahal mereka tidak memiliki kekuasaan, ini adalah yuhdisu. Ya. Ini yuhdisu ini adalah khobar ya, khobar dari anna, li anna sulukal afrod. Jadi yuhdisu ini jumlah fi'liyah, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, kembali ke suluk. Ya, suluk. Di sulukul afrod, berjalannya para individu menempuh jalan ini, jalan yang keempat, yang mana mereka nggak punya kekuasaan, ini adalah yuhdisu, itu adalah menimbulkan fawdo, menimbulkan kekacauan yang di dalamnya itu ada doror, ada banyak madorot, ada dororun kasir, banyak madorot, dan juga ada kerusakan yang besar, fasadun kabir. Ikhwati fillah,
rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini perhatikan ya. Jadi kita memang fokus kepada tiga yang pertama. Ya, tiga yang pertama di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Lalu yang keempat ini adalah bagian penguasa. Bagian penguasa. Ini kita serahkan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau kita kerjakan kepada yang kita kuasai. Kepada anak-anak kita itu. Nah, kepada anak-anak kita karena kita menguasai mereka, kita bisa mengamalkan yang keempat ini. Kita bisa mengamalkan ini bila anak-anak kita misalnya mereka hadu an wajhil haq, mereka amu an wadihil mahajjah wa anadu wa kabaru. Nah, kita bisa cara yang keempat ini. Ini kita hanya kepada yang kita kuasai. Ini kepada mereka yang punya kekuasaan. Nah, itu. Ini yang keempat. Sehingga prinsip ini adalah prinsip yang adil. Ini prinsip yang kita pegang baik-baik. Kita berdakwah itu untuk menciptakan kebaikan, untuk meminimalkan kemungkaran. Jangan sampai ini dakwah menimbulkan faudo, ya, kekacauan yang di dalamnya ada dororun kesir, ada fasadun kabir. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hadihi kaifiyatud dakwah min haitsu al-khitabu biha. 4 langkah itu adalah tata cara berdakwah, pembicaraan dalam berdakwah dalam sisi pembicaraannya, yaitu yungdaru fiha ila hal mad'u, yaitu pembicaraannya, khitabnya itu dilihat di dalamnya, memandang kepada keadaan para mad'u, keadaan masyarakat yang didakwahi, yaitu bi'tibari tahayyu'ihi liqabuliha aw rafdiha, dilihat sejauh mana persiapan mad'u untuk menerima kebenaran atau masih menolaknya. Ditengok dengan langkah-langkah yang 3 atau 4 di atas. Ya, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu cara berdakwah ya. Itu cara berdakwah begitu. Cara berdakwah demikian min haitsu al khitab. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian itu adalah pembahasan terakhir untuk mengenal mad'u ya. Sekarang yang berikutnya adalah mengenal materi yang disampaikan. Nah, ini berikutnya adalah membahas tentang materi yang disampaikan. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian untuk materi yang disampaikan ini harus kita bahas di waktu yang akan datang di pembahasan yang berikutnya, insyaallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma eksim lana min khasyatika ma takhulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tubalighuna bi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masaibat dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna, waj'al tharana ala man dolamana wansurna ala man adana, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'al dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina, wala tusallit alaina man la yarhamuna.